Episode 32. Ternyata, Angga tahu, beberapa hari kemudian, hari ini adalah hari pertama Erem ke kampus. Dia berdandan secantik mungkin, memoleskan lipstik berwarna peach terang, dengan memakai dress selutut berwarna putih tulang dikombinasikan dengan bunga-bunga berwarna pink, membuat tubuh Erem terlihat semakin fresh. Cantik sih, tapi masih jomblo dari sejak lahir. Gumam wanita itu pada dirinya sendiri. Merasa sedih dengan nasibnya yang entah sampai kapan akan berjalan di tempat seperti ini. Usianya sudah 21 tahun. Tapi Erem belum pernah merasakan yang namanya pacaran. Banyak yang suka dan kejar dia. Tidak sedikit juga Erem menolak beberapa lelaki yang menyatakan cinta kepadanya. Alasan Erem selalu sama. Dia pasti mengatakan ingin fokus belajar lebih dulu. Erem memang memiliki kecantikan khas Indonesia. Dia tidak tahu seperti apa wajah orang tua kandungnya. Erem tidak mau mencari karena semenjak di mana dia diletakkan di depan panti asuhan. Sejak saat itu juga Erem bukanlah anak mereka. Dia hanya anak dari bapak Andre dan ibu dia. Erem tumbuh menjadi gadis yang anggun dan dibekali dengan otak yang smart. Mungkin karena sering belajar bersama Della, membuatnya memiliki wawasan yang luas. Rencananya dia akan mengambil jurusan manajemen bisnis meneruskan S2 di Universitas London karena dia juga ingin bisa bersama dengan Angga, pria yang sangat dia rindukan. Sudah siap? Angga masuk ke dalam kamar dan melihat adiknya itu sedang berada di depan cermin. Wajah Angga langsung memerah ketika menatap Erem yang terlihat begitu cantik hari ini. Tidak begitu seksi namun terlihat sangat mempesona. Udah. Bentar aku pakai minyak wangi dulu. Erem mengambil salah satu parfum dengan aroma kesukaannya. Rose white yang wangi dan segar. Aroma itu begitu menawan, membuat Angga bisa menghirupnya dari depan pintu. Pantas saja wanginya benar-benar membuat rileks dan bergairah. Dia memakai aroma itu, akan ku ingat. Gem, kalau begitu ayo kita sarapan dulu. Ucap Angga berusaha menyembunyikan kegugupannya. mengangguk. Ayo, gadis itu berbalik dan tersenyum menatap sang kakak sepupu yang pagi ini terlihat sangat tampan. Jantung Angga berdetak sangat kencang saat Erem sudah berada di hadapannya. Menggandeng lengan pria itu dan menempel ketat di tangan Angga. Erem ingin memanjakan dirinya pada Angga. Setelah 4 tahun tidak bertemu dan menyimpan rindu terdalam, Erem akan berusaha untuk mengambil hati Angga dengan cara yang baik, bukan dengan keseksiannya tubuhnya seperti yang dikatakan oleh Della. Erem yakin jika Angga sebenarnya juga memiliki perasaan yang sama dengannya. Della, rencanamu susah untuk membuat Kak Angga tergoda. Dia akan merasa jijik saat melihatku memamerkan keseksian. Aku akan membuat Kak Angga mencintaiku dengan sendirinya. Batin Erem. Keduanya sudah duduk di meja makan minimalis. Apartemen Angga memang terbilang tidak terlalu besar karena memang hanya ditinggali seorang diri. Namun apabila sekarang Erem ikut tinggal di apartemen itu, mungkin masih sanggup menampung karena jumlah kamar yang tersedia. Apakah selama beberapa tahun ini kamu tidak memiliki kekasih? Tanya Angga pada saat mereka sedang menikmati sandwichnya. Tidak. Aku sama sekali tidak pernah berpacaran. Karena perasaanku tidak akan pernah berubah untukmu. Kak, lanjut Erem dalam hati. Kenapa? Tanya Angga penasaran. Pria itu menatap wajah cantik yang sejak tadi membuat jantungnya serasa ingin lompat dari tempatnya. Gak ada yang cocok. Gak ada yang serk juga. Gak ada yang bisa membuatku jatuh cinta. Jawab Erem santai menatap ke arah mata Angga. Kedua mata itu bertemu. Kenapa aku merasa tatapan mata Erem begitu? Berbinar penuh cinta. Tidak mungkin kan? Erem juga memiliki perasaan padaku. Batin Angga. Kalau Kak Angga bagaimana? Apakah pernah berpacaran? Tanya Erem. Deh. Aku baru saja mendeklarasikan hubungan dengan Lisa. Batin Angga. Kak, pernah punya kekasih? Tanya Erem sekali lagi saat Angga hanya diam saja. Alvan menggeleng. Aku terlalu sibuk bekerja. Tidak ada waktu untuk mencari pacar. Mungkin aku akan memikirkan ke depannya karena usiaku juga sudah cukup matang untuk berhubungan dengan lawan jenis. Jawab Angga yang kali ini mampu membuat Erem menghentikan kunyahannya pada sandwich yang masih tersisa setengah. Belum saatnya dia mengatakan pada Erem jika dia telah memiliki kekasih. Apakah kakak ada wanita yang disukai? Tanya Erem penasaran. Angga terdiam beberapa saat. Dia menatap Erem dalam. Ingin sekali dia mengatakan bahwa ada dan wanita, itu adalah kamu. Tapi tentu saja itu tidak mungkin mengingat hubungan darah.
Di antara mereka tidak akan pernah mengizinkan hal itu terjadi. Setahu Angga, Erem adalah anak dari adik ayahnya. Mereka tidak boleh menikah bagaimanapun keadaannya. Tidak, aku tidak menyukai wanita manapun saat ini. Jawab Angga berbohong. Dia memang belum menyukai Lisa. Wanita yang saat ini menyandang status sebagai kekasihnya. Senyum Erem langsung lurus seketika ketika mendengar jawaban dari Angga. Apakah itu artinya kamu tidak menyukaiku juga? Erem hanya bisa bertanya dalam hati. Yuk, kita berangkat ke kampus sekarang. Suara Angga memecahkan lamunan Erem. Hari ini Erem diantarkan oleh Angga ke kampus barunya yang sudah ia daftarkan lewat online. Hanya keheningan yang ada di antara mereka ketika berada di dalam mobil. Angga membawa mobilnya ke sebuah gedung universitas ternama di London. Mereka memasuki gedung Fakultas Manajemen Bisnis. Dia ingin bisa mengembangkan potensinya dalam bidang yang sama dengan Angga. Erem mengambil kuliah pagi dan siang hari. Dia ingin segera mendapatkan gelar diplomat agar bisa segera bekerja. Itulah harapannya. Sekarang fokus utamanya hanya belajar dan belajar. Makasih, Kak. Seru Erem ketika sudah keluar dari dalam mobil. Hati-hati. Nanti sore ku jemput. Ucap Angga. Kemudian dia segera pergi dari kampus itu menuju kantornya karena akan ada rapat penting 2 jam lagi. Lisa berdiri menyapa Angga dengan senyuman lebar saat melihat atasannya sekaligus kekasihnya itu datang. Selamat pagi, Tuan. Selamat pagi. Jawab Angga seperti biasanya. Dia terus berjalan menuju ruangannya diikuti oleh Lisa. Hari ini ada meeting dengan klien dari Manchester 2 jam lagi. Kemudian rapat dengan Dewan Direksi jam 1 siang. Setelah itu, Anda harus mendatangi undangan Tuan Garfield. Seperti biasa Lisa membacakan semua agendanya hari ini. Angga menatap Lisa, merasa tidak enak karena telah melibatkan wanita itu dalam urusan hati. Hanya itu jawaban dari Angga. Pria itu mengambil ponselnya yang sejak semalam tidak dia lihat. Ada beberapa panggilan tidak terjawab dari nomor yang tidak dikenal, dan sebuah pesan dari Della. Della mengirimkan pesan, pria itu segera membuka pesan dari adiknya tersebut. Apakah Angga sudah diberitahu oleh Erem jika sebenarnya dia bukan anak kandung dari Om Andre? Apa maksudnya ini? Apakah Erem anak adopsi? Kenapa dia baru diberitahu itu sekarang? Bersambung.